Malam itu, suamiku, Brahma Wijaya, menyiapkan makan malam romantis dengan lilin berkelip yang mewah di rumah kami untuk melamar selingkuhan mudanya. Sementara aku membanting tulang dalam perjalanan bisnis yang jauh, dia tak pernah bermimpi bahwa aku akan mengawasinya melalui CCTV dan tiba-tiba kembali bersama pengacaraku, siap melontarkan kalimat yang akan membuat wajahnya dan perempuan itu pucat pasi. Bagus sekali. Kebetulan kamu sudah menyiapkan tempat seindah ini. Bagaimana kalau kita menandatangani surat cerai kita secara romantis di sini? Seumur hidup, aku tak pernah membayangkan akan menghadapi situasi yang begitu konyol dan menyakitkan ini. Namaku Anindita, seorang arsitek yang sering diejek teman-temanku karena dianggap bernasib mujur. Tentu saja, karena aku menikah dengan pria seperti Brahma Wijaya, yang tampan dan pandai bicara. Pernikahan kami sudah berjalan 6 tahun. Bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa aku telah menemukan pelabuhan yang damai dalam hidupku. Rumah mewah kami di Pondok Indah ini adalah tempat di mana darah, keringat, dan gairahku tertuang. Setiap bata, setiap pohon di taman, hingga setiap perabot, semuanya aku desain dan pilih sendiri. Sebagian besar biaya pembangunan juga berasal dari kontrak-kontrak yang kudapatkan dan malam-malam tanpa tidur di depan gambar desain. Aku tidak pernah perhitungan pada suamiku. Aku selalu berpikir bahwa apa yang dimiliki pasangan adalah milik bersama, dan rumah tangga harus dibangun bersama. Brahma bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan konten media. Pekerjaan yang stabil dengan penghasilan yang lumayan, tapi jika dibandingkan denganku, ada jurang yang jelas. Aku tahu dia memiliki rasa mindernya sendiri, jadi aku selalu berusaha menjadi istri yang lembut dan pendengar yang baik, istri yang tidak pernah pamer atau meremehkan suaminya. Setiap keputusan di rumah selalu kutanyakan pendapatnya, meskipun aku tahu pada akhirnya akulah yang akan membayarnya. Aku pikir pengorbanan diam-diamku ini akan dia pahami dan hargai. Namun, sekitar setengah tahun yang lalu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Brahma semakin sering mengadakan rapat mendadak di akhir pekan, dan perjalanan bisnis kilat tanpa pemberitahuan pun bertambah. Dia juga mulai jauh lebih memperhatikan penampilannya. Parfum mewah dan pakaian bermerek mahal semakin banyak muncul di lemarinya. Jika aku bertanya, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa belakangan ini banyak pertemuan dengan pihak eksternal, sehingga harus menjaga citra di depan klien. Lelah dengan pekerjaan dan hampir sepenuhnya mempercayai suamiku, aku tidak curiga sedikit pun. Bahkan, aku sempat menyalahkan diri sendiri karena terlalu sensitif dan tidak memahami stresnya. Namun, puncak keanehan itu terjadi minggu lalu, minggu yang menentukan dan mengubah hidupku sepenuhnya. Brahma tiba-tiba menjadi sangat mesra dan romantis secara tidak wajar. Setiap malam, ia pulang lebih awal dan memasak makanan kesukaanku. Padahal, dulu ia hampir tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Dia memberiku bunga dan membisikkan kata-kata manis yang sudah lama tidak kudengar. Saat aku sedang mencuci piring, dia memelukku dari belakang dan berbisik di telingaku, "Sayang, kamu pasti lelah sekali, ya? Setelah kamu pulang dari perjalanan bisnis ke Bali, aku sudah siapkan kejutan yang sangat besar. Aku jamin, kamu akan jadi wanita paling bahagia di dunia." Perjalanan bisnis ke Bali. Itu adalah proyek penting yang telah dikerjakan perusahaan kami selama setahun penuh, dan aku adalah penanggung jawab utamanya. Awalnya dijadwalkan bulan depan, tetapi pihak klien tiba-tiba ingin memajukan jadwal. "Apa aku benar-benar harus pergi?" tanyaku dengan suara penuh sesal. "Tentu saja, sayang," katanya sambil memelukku lebih erat. "Ini kesempatan besar untuk kariermu. Jangan khawatir, pergilah. Urusan rumah biar aku yang tangani. Pulanglah dengan baik dan terima hadiah besar yang kusiapkan." Dukungan penuh semangatnya membuatku terharu dan menghapus keraguan samar di hatiku. Aku pikir dia benar-benar menyadari pengorbananku dan ingin membalasnya. Dengan gembira aku berkemas, menantikan kejutan besar yang dijanjikannya. Sehari sebelum aku berangkat, Brahma dengan penuh perhatian berpesan macam-macam. "Di sana pasti lelah, jadi fokus saja pada pekerjaan. Jangan khawatirkan urusan rumah, aku ada di sini. Jangan sering-sering telepon biar tidak kepikiran, selesaikan proyekmu dengan baik dan pulanglah." End quote.
Kata-katanya terdengar sangat masuk akal dan penuh perhatian, tapi entah kenapa, jauh di lubuk hatiku muncul perasaan aneh, firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Rumah kami dilengkapi dengan sistem keamanan CCTV yang sangat modern. Beberapa bulan lalu, karena ada beberapa kali pencurian di lingkungan kami, aku menginvestasikan cukup banyak uang untuk memasangnya. Ada kamera di gerbang, taman, ruang tamu, dan dapur, hanya kamar tidur kami yang tidak ada. Semuanya terhubung ke ponsel dan laptopku, bisa diperiksa kapan saja dan di mana saja. Aku juga sudah memasang aplikasi itu di ponsel Brahma dan mengajarinya cara menggunakannya untuk berjaga-jaga. Sayang, sesekali periksa CCTV, ya. Keamanan sekarang lagi kurang baik. Saat aku berkata begitu, dia mengangguk dengan ekspresi sangat serius. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa sistem keamanan yang kupasang untuk mencegah maling ini pada akhirnya akan membantuku menemukan maling yang lebih menakutkan, maling yang mencuri kebahagiaan dan pernikahanku. Pagi itu, Brahma mengantarku ke bandara. Dia memelukku erat, mencium keningku, dan berkata, "Hati-hati di jalan, sayang, aku akan menunggumu." Bahkan saat melihat punggungnya yang perlahan menghilang di balik gerbang pemeriksaan keamanan, aku tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang muncul di hatiku. Pesawat pun lepas landas, meninggalkan Jakarta, kota tempat rumah yang kubangun dengan segenap gairahku berada. Aku tak pernah bermimpi bahwa perjalanan bisnis ini bukanlah awal dari kejutan bahagia, melainkan awal dari mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Pesawat tiba di Bali saat kota baru saja menyalakan lampunya. Udara hangat yang bercampur dengan aroma laut yang asin membuat suasana hatiku sedikit membaik. Klien menyambutku dengan sangat ramah. Mereka menyiapkan kamar suite di sebuah hotel yang menghadap langsung ke pantai Seminyak. Dari balkon, terdengar suara ombak yang menderu. Seharusnya itu adalah suara yang menenangkan, tetapi malam ini, suara itu justru menimbulkan gelombang tak bernama di hatiku. Aku segera terjun ke pekerjaan. Rapat dengan klien, merevisi detail terakhir pada gambar desain. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Pihak klien benar-benar yakin dengan proposalku. Mereka tak henti-hentinya memuji profesionalisme dan visi arsitek muda ini. Rapat selesai larut malam, dan aku kembali ke hotel dengan suasana hati yang cukup baik. Keberhasilan dalam pekerjaan sejenak menyingkirkan awan gelap di hatiku. Aku memikirkan Brahma dan kejutan besar yang dijanjikannya. Mungkin dia benar-benar sudah berubah. Mungkin sikap dinginnya sebelumnya hanya karena stres pekerjaan, dan sekarang dia ingin membalas budi kepadaku. Percikan harapan samar itu saja sudah cukup untuk menghangatkan hatiku. Aku memutuskan untuk meneleponnya. Aku ingin berbagi kebahagiaan tentang pekerjaan dan mendengar suaranya yang kurindukan. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya dia mengangkatnya. "Halo, sayang." Suaranya di seberang sana terdengar agak terburu-buru dan tidak wajar, tidak seperti biasanya. "Rapatnya sudah selesai? Semua baik-baik saja, kan?" Aku dengan gembira bercerita tentang rapat dan pujian dari klien. Dia mengucapkan beberapa kata pujian, tapi aku bisa merasakan nada basa-basi yang jelas dalam kata-katanya. "Sayang, kamu pasti lelah, istirahatlah lebih awal. Aku juga mau tidur cepat. Besok banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor." Dia buru-buru menutup telepon tanpa memberiku kesempatan untuk bicara lebih banyak. Panggilan singkat itu meninggalkan rasa hampa yang tak terlukiskan. Ini baru lewat jam 9 malam, pekerjaan apa yang membuatnya harus tidur begitu cepat? Biasanya, di jam segini dia akan bermain game atau menonton sepak bola. Firasat buruk di bandara kembali datang, kali ini lebih jelas dan kuat. Namun, kini bagiku itu adalah rasa muak, rasa hina yang tak terlukiskan. Aku duduk terpaku di depan komputer. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku tidak menangis, tidak juga berteriak. Air mata seolah sudah mengering, dan rasa sakit seolah membatu. Jadi, inilah kejutan besar yang dia siapkan untukku. Kejutan yang begitu besar dan begitu kejam. Rasanya seperti sebilah pisau ditancapkan tepat di jantungku, diputar dalam-dalam, dan menghancurkan segalanya. Mengenakan jubah mandi, aku melangkah ke balkon.
Di lautan malam yang gelap gulita, hanya cahaya dari perahu-perahu nelayan di kejauhan yang berkelip seperti bintang tersesat. Aku teringat pesan Brahma, jangan sering-sering telepon biar tidak kepikiran. Sepintas terdengar seperti pesan yang penuh perhatian, tapi jika direnungkan kembali, ada sesuatu yang aneh. Mengapa dia tidak ingin aku menelepon? Mengapa dia ingin aku sama sekali tidak memikirkan urusan rumah dan sepenuhnya fokus pada pekerjaan? Sebuah pikiran gila tiba-tiba melintas di kepalaku. CCTV, benar. Aku punya sistem keamanan. Karena terlalu mempercayai suamiku, aku bahkan tidak memikirkannya, tetapi sekarang, inilah satu-satunya hal yang bisa meredakan kegelisahan ini. Aku menertawakan diriku sendiri. Pasti aku terlalu banyak menonton film sampai berkhayal. Tentu tidak ada apa-apa. Dia pasti sedang membaca buku atau menonton TV di rumah. Tapi pikiran yang sudah telanjur tumbuh tidak mudah dipadamkan. Seperti serangga, perlahan ia menggerogoti hatiku. Aku kembali ke kamar dan membuka laptop. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kata sandi. Hanya melihat sebentar. Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, bahwa suamiku aman di rumah, agar aku bisa tidur nyenyak, kataku pada diri sendiri. Layar login aplikasi CCTV muncul. Aku menarik napas dalam-dalam, dan menggerakkan jari telunjukku yang gemetar ke arah ikon ruang tamu. Klik, dan menunggu. Video dari kamera mulai termuat, sedikit lambat dan tersendat. Jantungku mulai berdebar semakin kencang, dan ketegangan yang menyesakkan menyelimutiku. Apa yang kutakutkan? Mungkin aku takut menghadapi kebenaran yang selama ini samar-samar kurasakan tapi tak berani kuakui. Akhirnya, video dari kamera ruang tamu muncul dengan jelas. Dan pada saat pertama, jantungku serasa jatuh. Bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan manis yang tak terduga. Ruang tamu kami yang biasanya hanya diterangi lampu kuning hangat, kini terang benderang oleh puluhan lilin yang berkelip. Lilin-lilin itu menari di dinding dan di atas sofa kulit berwarna krem kesayanganku, menciptakan suasana yang sangat fantastis dan romantis. Di atas meja kopi kayu kenari, yang biasanya penuh dengan tumpukan majalah yang berantakan, kini diletakkan vas bunga mawar merah yang indah. Di sebelahnya, ada 2 gelas anggur kristal dan sember es perak yang mendinginkan sebotol sampanye mahal. Semuanya disiapkan dengan sempurna, detail demi detail dengan sangat cermat. Tanpa sadar, aku tersenyum. Senyum bahagia sekaligus sedikit menyalahkan diri sendiri. Jadi, ini kejutan besar yang dia maksud. Dia menyiapkan semua ini untuk menyambut kepulanganku. Aku telah berprasangka buruk. Aku telah salah paham pada suamiku. Perasaan hangat memenuhi hatiku, dan semua kecemasan serta kekhawatiran beberapa saat yang lalu lenyap. Aku bersandar di kursi dan tersenyum memandangi pemandangan romantis itu melalui layar laptop. Aku membayangkan saat aku pulang nanti, dia akan memelukku, dan kami akan menikmati malam yang indah ini bersama. Saat aku tengah tenggelam dalam lamunan manis, seseorang muncul di layar. Itu Brahma. Dia mengenakan setelan jas hitam yang gagah, rambutnya disisir rapi, benar-benar berbeda dari pria yang biasanya hanya memakai pakaian santai di rumah sambil bermain game. Dia tampak seperti tokoh utama dalam film romantis. Dia mondar-mandir di ruangan, memperbaiki beberapa lilin, dan memeriksa sampahnya. Di wajahnya terpancar ekspresi penuh harap bercampur sedikit ketegangan. Dia sedang menungguku, pikirku dalam hati. Tetapi kemudian, satu detail kecil membuat senyum di bibirku membeku. Brahma melihat jam tangannya, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Dia berbicara sangat cepat dengan nada sedikit tidak sabar. Sayang, kok belum sampai? Aku sudah menunggu lama, loh, cepat datang, ya. Semuanya sudah siap. Sayang? Kenapa dia memanggil orang lain dengan sebutan sayang? Apa dia tidak tahu aku masih di Bali? Hawa dingin merayap di punggungku. Tidak, ini pasti salah paham. Mungkin dia sedang berbicara dengan teman yang membantunya menyiapkan pesta ini. Aku mati-matian berpegang pada alasan yang tidak logis itu. Tetapi saat itu, pintu depan rumah terbuka dan seorang wanita masuk. Orang itu bukan aku. Seorang wanita yang sangat muda, mungkin awal 20-an. Dia mengenakan gaun tidur satin putih yang memamerkan lekuk tubuhnya,
Rambut panjangnya ditata bergelombang, dan wajahnya dirias sempurna seperti seorang influencer Instagram. Aku mengenalinya. Maya Sari, karyawan baru di divisi Brahma. Aku pernah beberapa kali bertemu dengannya saat berkunjung ke kantor suamiku. Setiap kali bertemu, dia selalu menyapaku dengan sangat sopan. "Selamat siang, Bu Anindita," aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku hanya menganggapnya sebagai salah satu dari sekian banyak rekan kerja suamiku. Tapi kenapa? Kenapa dia muncul di rumah kami saat ini, dalam suasana seromantis ini? Brahma berlari ke pintu untuk menyambutnya. Bukan dengan jabat tangan formal seorang atasan, melainkan dengan pelukan mesra. Dia memeluknya erat, membenamkan wajahnya di rambut wanita itu, dan menghirup napas dalam-dalam. Lalu, dia membungkuk dan mendaratkan ciuman yang dalam dan penuh gairah di bibirnya. Saat itu, seluruh duniaku runtuh. Layar laptop di hadapanku menjadi kabur, telingaku berdengung, dan aku tidak bisa mendengar apa-apa. Aku hanya bisa menatap kosong pada pria yang kusebut suami, bermesraan dengan wanita lain di dalam rumah yang kubangun, di dalam ruang romantis yang dengan bodohnya kukira untukku. Mereka berjalan masuk ke ruang tamu sambil berangkulan. Brahma menuangkan anggur untuknya, dan dengan sopan menarik kursi untuknya. Mereka duduk berhadapan, berpegangan tangan, dan saling menatap dengan tatapan penuh cinta. Cahaya lilin yang berkelip memantul di mata mereka, menciptakan pemandangan yang jika saja aku tidak sedang menyaksikannya mungkin akan kukagumi sebagai sesuatu yang sangat indah dan romantis. Aku mengenalinya. Maya Sari, karyawan baru di divisi Brahma. Aku pernah beberapa kali bertemu dengannya saat berkunjung ke kantor suamiku. Setiap kali bertemu, dia selalu menyapaku dengan sangat sopan. "Selamat siang, Bu Anindita." Aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku hanya menganggapnya sebagai salah satu dari sekian banyak rekan kerja suamiku. Tapi kenapa? Kenapa dia muncul di rumah kami saat ini? Dalam suasana seromantis ini, aku melihat mereka. Dua orang yang tengah dimabuk kebahagiaan di dunia mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa di kejauhan, seorang wanita sedang menyaksikan tragedi hidupnya melalui layar yang dingin. Pesta di bawah cahaya lilin itu bukan untukku, dan mungkin pernikahan ini sendiri sejak awal memang bukan untukku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi udara seakan tak mau masuk ke paru-paruku. Tenggorokanku tercekat, dan rasa dingin hingga ke tulang sumsum menguasai seluruh tubuhku. Aku mengangkat tangan dan menyalakan fungsi rekam layar di laptop. Logika yang dingin dan kejam dari seseorang yang terbiasa menangani situasi krisis dalam pekerjaan tiba-tiba bangkit, mengalahkan rasa sakit yang merobek hati. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin hanya reaksi bawah sadar, usaha terakhir untuk menyimpan bukti pengkhianatan yang tak tahu malu ini. Di seberang layar, terlihat Brahma mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum pada Maya. Senyum yang sudah sangat lama tidak kulihat darinya. Senyum kebahagiaan dan kepuasan sejati. "Maya," suaranya terdengar. Suara yang keluar dari speaker laptop agak berdesis, tapi cukup jelas untuk mendengar setiap katanya. "Mari kita bersulang. Untuk kita. Untuk awal yang baru. Awal yang baru. Apakah awal barunya harus dibangun di atas akhir dari hidupku?" Aku mengertakkan gigi. Maya pun mengangkat gelasnya, dan berkata dengan suara manja, "Mas Brahma, aku benar-benar terkejut. Aku tidak menyangka Mas menyiapkan semua ini." Brahma tersenyum puas. "Asalkan kamu senang. Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu kesempatan ini. Harus menunggu ibu di rumah itu pergi perjalanan bisnis dulu baru aku bisa bebas melakukan apa yang kuinginkan. Ibu di rumah itu." Begitu dia menyebutku. Panggilan yang penuh dengan sindiran dan jarak. Di matanya, aku bukan istri, bukan juga pasangan hidup, melainkan hanya seorang ibu di rumah yang menyebalkan. Bayangan besar yang selalu ingin dia lepaskan. "Kalau Mas bilang begitu, kasihan sekali Mbak Dita," kata Maya, tetapi tidak ada sedikit pun rasa simpati dalam suaranya. Hanya ada nada kemenangan. Padahal Mbak Dita juga hebat dan cantik. "Hebat sih memang." Brahma menyesap anggurnya. Suaranya menjadi sinis. "Tapi kamu tahu tidak betapa melelahkannya hidup dengan wanita yang hanya tahu pekerjaan? Kalau pulang ke rumah, yang dibicarakan hanya gambar desain,
kontrak. Dia tidak pernah benar-benar mendengarkanku, tidak pernah memahami stresku. Aku kesepian di rumahku sendiri, Maya. Hanya saat bersamamu aku bisa menjadi diriku sendiri, merasa dicintai dan dihargai. Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan pukulan palu di dadaku. Aku gila kerja, aku tidak mendengarkannya. Siapa yang rela melepaskan kesempatan promosi di perusahaan besar dan pindah ke perusahaan kecil hanya agar bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga? Siapa yang begadang semalaman mendengarkannya mengeluh tentang kesulitan dan ketidakadilan di kantor? Siapa yang diam-diam menggunakan koneksiku untuk membantunya naik ke posisi manajer seperti sekarang? Semua pengorbananku, di mulutnya, menjadi dosa dan alasan perselingkuhannya. Ketidaktahu-maluannya sudah melampaui batas imajinasiku. Mereka terus bercakap-cakap, dan kata-kata manis serta gestur mesra mereka menjadi ribuan jarum yang menusuk dagingku. Lalu, tibalah saat yang paling kejam. Brahma tiba-tiba berdiri. Dia menghampiri Maya, memegang tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. Seluruh tubuhku membeku saat dia berlutut dengan satu kaki. Aku tahu apa yang akan terjadi. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Saat dia membukanya, sebuah cincin berlian berkilauan di bawah cahaya lilin. Aku mengenali cincin itu. Minggu lalu, aku melihat tagihan kartu kreditnya dengan pembayaran dalam jumlah besar di sebuah toko perhiasan ternama. Saat kutanya, dia bilang itu untuk hadiah ulang tahun ibunya yang dibeli lebih awal. Satu lagi kebohongan. Kebohongan tak tahu malu untuk membeli cincin lamaran bagi selingkuhannya. Maya Sari. Suara Brahma menjadi agung dan penuh perasaan. Maukah kamu menikah denganku? Aku berjanji, hubunganku dengannya akan segera berakhir. Aku akan menceraikannya dan memberimu nama yang pantas, keluarga yang sesungguhnya. Aku mencintaimu. Maya menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk dengan panik. Ya. Aku mau. Aku mau. Brahma tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dengan tangan gemetar, dia memasangkan cincin itu di jari manis Maya. Lalu dia berdiri, memeluknya erat, dan mereka kembali berciuman mesra. Aku menatap kosong saat tragedi hidupku dipentaskan dengan cara yang paling gamblang dan kejam. Akhirnya, air mata mengalir dari mataku, tetapi tidak terasa panas atau pahit, air mata itu sedingin es. Air mata keputusasaan terakhir yang telah membatu. Cinta, kepercayaan, harapan semua yang ada dalam diriku mati malam ini. Aku tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada kehampaan yang menakutkan dan api kebencian yang siap membakar segalanya, menyala dalam diam. Aku melihat layar, melihat wajah bahagia mereka. Sebuah keputusan yang dingin dan tegas terbentuk di kepalaku. Kalian ingin bermain sandiwara? Baiklah. Akan kutunjukkan pada kalian sandiwara yang jauh lebih hebat. Panggung ini milikku, dan akulah yang akan menentukan akhir ceritanya. Layar laptop masih menyala terang, menayangkan tragedi romantis dua sejoli itu. Tapi aku tidak lagi melihatnya. Tatapanku kosong. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk terpaku di kursi. Suara ombak di luar masih menderu, dan AC di kamar berputar pelan, tapi di telingaku hanya ada keheningan yang mematikan. Rasa sakit di awal telah berlalu, digantikan oleh keadaan mati rasa yang aneh, seolah aku terpisah dari tubuhku, melayang di udara dan menatap ke bawah pada wanita malang yang dikhianati oleh pria yang paling dicintainya. Aku tidak berteriak atau membanting barang seperti di drama. Kenyataannya terkadang lebih kejam dari film, datang tanpa suara dan menggerogoti jiwa seseorang dari dalam. Aku tidak mematikan komputer atau menghapus video menjijikkan itu. Aku membiarkannya sebagai pengingat kejam atas kebodohan dan kebutaanku. Aku bangkit dan berjalan ke kulkas mini di kamar hotel. Aku mengambil sebotol air mineral dan menenggaknya dalam sekali teguk. Aliran air dingin yang menuruni tenggorokanku membuatku sedikit sadar. Aku harus sadar. Sekarang bukan waktunya untuk hancur atau lemah, kelemahan hanya akan membuat mereka senang. Aku melihat layar, melihat wajah bahagia mereka. Sebuah keputusan yang dingin dan tegas terbentuk di kepalaku. Kalian ingin bermain sandiwara? Baiklah, akan kutunjukkan pada kalian sandiwara yang jauh lebih hebat. Panggung ini milikku,
dan akulah yang akan menentukan akhir ceritanya. Aku melangkah ke balkon dan menghirup dalam-dalam udara malam yang asin. Angin kencang mengacak-acak rambutku, tapi aku tidak peduli. Aku butuh angin sekasar ini untuk mendinginkan api kebencian yang membara di dadaku. Aku menatap kosong saat tragedi hidupku dipentaskan dengan cara yang paling gamblang dan kejam. Akhirnya, air mata mengalir dari mataku, tetapi tidak terasa panas atau pahit. Air mata itu sedingin es. Air mata keputusasaan terakhir yang telah membatu. Cinta, kepercayaan, harapan semua yang ada dalam diriku mati malam ini. Aku tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada kehampaan yang menakutkan dan api kebencian yang siap membakar segalanya, menyala dalam diam. Aku harus tenang. Sangat tenang. Aku harus mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan, dan kemarahan ini menjadi rencana yang sempurna. Rencana untuk membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. Membayar dengan harga yang paling mahal. Aku kembali ke kamar dan mengambil ponsel. Jariku dengan cepat menggulir daftar kontak dan berhenti di satu nama, Shanti Hapsari, pengacara. Mbak Shanti bukan hanya seorang pengacara yang kompeten, tapi juga sahabat terbaikku. Usianya hampir 10 tahun lebih tua dariku, seorang wanita lajang yang tangguh, cerdas, dan penuh kesetiaan. Dulu, Mbak Shanti pernah mengalami perceraian yang menyakitkan, dan pengalaman itu membuatnya semakin kuat dan selalu berada di pihak wanita-wanita yang lemah. Sekarang apa yang harus kulakukan? Langsung kembali, menyerbu rumah, membuat keributan, dan memberi pelajaran pada dua manusia itu? Tidak, itu cara yang buruk. Mungkin amarah sesaat akan terluapkan. Tapi setelah itu Brahma akan berkelit dan mengatakan aku cemburu buta. Wanita itu akan memainkan peran sebagai korban yang dianiaya oleh istri sah. Aku akan terlihat seperti wanita gila, wanita yang tidak bisa mengendalikan diri di mata semua orang. Dan yang terpenting, itu akan memberi mereka waktu untuk bersiap-siap, waktu untuk menyembunyikan aset, waktu untuk memikirkan cara melawanku. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Halo, Dita, tumben telepon malam-malam begini, ada urusan mendesak? Mendengar suara Mbak Shanti yang familiar, benteng dingin yang susah payahku bangun nyaris runtuh. Tenggorokanku tercekat, dan aku nyaris tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mbak, saat itu sudah hampir tengah malam. Aku tahu menelepon selarut ini adalah sebuah gangguan, tapi sekarang hanya Mbak Shanti yang bisa kuandalkan. Aku menekan tombol panggil. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Begitu dering pertama, suara di seberang sana terdengar. Suara Mbak Shanti terdengar tegas dan jelas seperti biasanya. Aku menceritakan semuanya pada Mbak Shanti. Perubahan Brahma, perjalanan bisnis yang mendadak, dan adegan yang baru saja kusaksikan melalui CCTV. Tanpa menyembunyikan apapun, aku bercerita dengan suara mekanis tanpa emosi, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Mbak Shanti tidak memotong ceritaku sama sekali, dia mendengarkan dengan tenang dari awal hingga akhir. Setelah ceritaku selesai, ada keheningan sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar Mbak Shanti menarik napas dalam-dalam. Lalu, alih-alih mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise, dia melontarkan kalimat yang mengejutkanku. Baguslah, akhirnya kamu sadar juga. Hawan. Hah, Mbak? Aku terkejut. Pria itu, aku sudah curiga dari dulu. Penampilannya yang necis dan mulut manisnya itu tidak mempan padaku. Tapi waktu itu kamu sedang mabuk cinta, kalau aku bilang apa-apa juga kamu tidak akan percaya. Yah, setidaknya kamu tahu, sekarang walau sudah terlambat, sekarang bukan waktunya untuk menangis. Dengarkan baik-baik. Suara Mbak Shanti menjadi setegas baja. Pertama, video itu sudah kamu simpan? Sudah. Aku simpan di folder terpisah. Bagus. Segera buat cadangannya di banyak tempat. USB, cloud, akun email cadangan. Bukti adalah yang terpenting. Jangan sampai hilang. Mengerti? Mengerti, Mbak. Kedua, jangan pernah menelepon atau mengirim pesan padanya. Jangan sampai dia tahu kamu sudah tahu. Berpura-puralah seolah tidak terjadi apa-apa. Biarkan mereka menikmati malam ini sepuasnya. Tapi aku tidak bisa. Harus bisa. Potong Mbak Shanti. Kalau kamu bergerak gegabah sekarang, semuanya akan berantakan.
kita harus membuat mereka lengah. Semakin kamu diam, semakin mereka tidak akan waspada. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tidur nyenyak. Besok pagi jam 6, pergilah ke bandara. Aku sudah pesankan tiket pesawat paling pagi untuk kembali ke Jakarta, sisanya, biar aku yang urus. Mak, tapi, tidak ada tapi. Aku akan menunggumu di bandara. Dokumennya sudah siap. Kamu tinggal datang dan tanda tangan. Lalu kita akan memulai sandiwara kita sendiri. Kata-kata terakhir Mbak Shanti penuh dengan keyakinan dan tekad. Itu bagaikan obat penenang yang membuatku kembali tenang. Ya, aku tidak sendirian. Aku punya Mbak Shanti. Setelah menutup telepon, aku mengikuti semua yang diperintahkan Mbak Shanti. Aku membuat cadangan video dan mematikan komputer. Aku berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Pikiranku masih kacau, tapi bukan lagi karena rasa sakit yang putus asa, melainkan dipenuhi perhitungan untuk pertarungan yang akan datang. Dokumennya sudah siap. Dokumen apa yang disiapkan Mbak Shanti? Bagaimana pertarungan ini akan berlangsung? Dan apakah aku cukup kuat untuk melaluinya sampai akhir? Semalaman aku tidak bisa tidur dan terus gelisah. Aku menatap kosong langit-langit putih kamar hotel. Bayangan Brahma berlutut melamar wanita lain terus berputar di kepalaku seperti film rusak. Setiap kali, jantungku terasa sakit hingga ke tulang sumsum. Tapi di tengah rasa sakit itu, api kebencian semakin berkobar hebat. Aku tidak tahan lagi berbaring. Aku bangkit dan pergi ke balkon. Malam di Bali sungguh indah dan damai. Sangat kontras dengan badai yang menderu di hatiku. Aku bersandar di pagar, membiarkan angin laut menyapu kulitku, mencoba menenangkan diri. Aku mulai mengenang pernikahan kami selama 6 tahun. Mencoba mencari alasan, penjelasan atas pengkhianatan hari ini. Kami pernah saling mencintai. Sangat mencintai. Saat pertama kali bertemu Brahma, dia adalah seorang pemuda perantau yang berjuang untuk sukses di kota besar. Satu-satunya yang dia miliki adalah ketekunan dan kemauan keras. Itulah yang menarikku. Aku yang sejak kecil terbiasa hidup mewah dan muak dengan anak-anak orang kaya yang hanya tahu bersenang-senang, menemukan ketenangan dan cinta yang tulus pada Brahma. Orang tuaku menentang keras pernikahan ini. Mereka bilang perbedaan status kami terlalu jauh, bahwa Brahma hanya memanfaatkanku. Tapi aku mengabaikan segalanya, bahkan menentang orang tuaku, dan tetap berada di sisinya. Aku pikir cinta kami cukup besar untuk mengatasi semua rintangan. Setelah menikah, aku membangun rumah ini dengan seluruh tabunganku dan uang pinjaman dari orang tua. Aku ingin menciptakan rumah untuk Brahma, tempat di mana dia tidak akan merasa minder dengan latar belakangnya dan bisa merasa bangga. Aku juga diam-diam menggunakan koneksi ayahku untuk membantu promosi Brahma. Posisi manajer yang dimilikinya sekarang, tanpa bantuan ayahku, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun lebih lama. Aku melakukan semua ini dalam diam, tanpa pamer. Hanya karena aku mencintainya dan ingin menjaga harga dirinya. Aku telah berkorban begitu banyak, berdedikasi begitu besar untuk keluarga ini, dan apa yang kudapatkan pada akhirnya? Pengkhianatan, kebohongan, dan penghinaan di rumahku sendiri. Di mana kesalahanku? Apakah salah karena terlalu mencintai dan terlalu percaya? Ataukah salah karena aku terlalu kuat dan mandiri sehingga membuatnya merasa terintimidasi? Aku tidak tahu. Dan mungkin, sekarang aku tidak perlu tahu lagi. Yang penting adalah kebenaran telah terungkap. Pria yang kucintai dengan segenap hati ternyata hanyalah seorang egois, munafik, dan pengkhianat. Cinta yang kupuja hanyalah sandiwara yang kutulis dan kusutradarai seorang diri. Alarm ponsel berbunyi, membuyarkan lamunanku. Pukul 5 pagi. Waktunya beraksi. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib atau menyalahkan diri sendiri. Aku mandi dan berganti pakaian dengan setelan kerja yang rapi. Aku merias wajah lebih teliti dari biasanya, menutupi lingkaran hitam di bawah mata akibat malam tanpa tidur dengan concealer. Aku ingin tampil dengan penampilan yang paling percaya diri dan kuat. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihatku hancur. Aku mengemasi barang-barang, check out dari hotel, dan naik taksi menuju bandara. Pesawat paling pagi ke Jakarta lepas landas pukul 06.30.
Melihat awan putih yang melayang di luar jendela pesawat, hatiku terasa hampa dan kosong seperti awan itu. Tapi kekosongan itu tidak berlangsung lama. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian dan gedung-gedung Jakarta yang familiar mulai terlihat, tekat sekeras baja kembali muncul. Ini adalah kotaku. Tempat aku lahir dan dibesarkan. Di tanahku sendiri, tidak akan ada yang bisa menginjak-injak kehormatan dan hidupku. Pesawat mendarat, dan aku berjalan cepat keluar dari area pengambilan bagasi. Dari kejauhan, aku melihat sosok Mbak Shanti yang familiar. Dia mengenakan setelan hitam, rambutnya diikat tinggi, dan memakai kacamata hitam. Aura yang kuat dan berwibawa terpancar darinya. Melihatku, dia melepas kacamata hitamnya dan tersenyum tipis. Kamu sudah datang. Penampilanmu tidak terlalu buruk. Mbak Shanti berkata dengan nada datar, tapi di matanya tersirat kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Aku mengangguk dan memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, Mbak. Terima kasih sudah menjemputku. Ayo pergi, banyak yang harus kita lakukan. Mbak Shanti merangkul lenganku dan langsung menuju tempat parkir. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang perasaanku. Dia tahu yang kubutuhkan saat ini bukan penghiburan. Dia hanya fokus pada rencana ke depan. Aku sudah lihat video yang kamu kirim. Bagus sekali. Jelas dan tidak ada celah untuk berkelit. Sekarang kita harus bergerak cepat sebelum pria itu menyusun rencana. Mbak Shanti berkata sambil mengemudi dengan lihai. Aku sudah menyiapkan surat kesepakatan cerai yang sempurna. Pembagian harta Gonogini akan mengikuti prinsip di mana pihak yang bersalah akan dirugikan. Rumah itu sebagian besar dibangun dengan uangku dan uang orang tuamu. Secara de facto itu adalah harta bawaanmu. Dia hampir tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aset lain yang terbentuk setelah menikah, seperti mobil atau tabungan, karena ada bukti dia menggelapkan aset, kemungkinan kita menang hampir 100%. Mendengar analisis Mbak Shanti, hatiku terasa jauh lebih kuat. Sungguh beruntung memiliki teman yang begitu cerdas dan tegas di sisiku pada saat seperti ini. Jadi, kita langsung ke rumah sekarang? Tanyaku. Ya, Mbak Shanti mengangguk. Kita harus melakukan serangan mendadak. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Kamu cukup tetap tenang. Semuanya biar aku yang tangani. Kamu hanya perlu muncul, menunjukkan bukti, dan mengatakan apa yang harus kamu katakan. Ingat, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Jangan menangis. Semakin dingin dan tegas dirimu, semakin besar kemungkinanmu untuk menang. Saat mobil memasuki jalan yang familiar menuju lingkungan rumahku, jantungku mulai berdebar kencang lagi. Sebentar lagi aku harus berhadapan dengannya, dengan kebenaran yang kejam. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian atau takut. Aku sudah siap, aku punya bukti, dan aku punya teman yang hebat di sisiku. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Rumah yang pernah kucintai dan kuanggap sebagai tempat berlindung. Kini, itu hanyalah panggung dingin untuk sebuah sandiwara yang akan segera berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam dan menggenggam erat tumpukan dokumen di tanganku. Pintu mobil terbuka. Sekarang saatnya masuk, menghadapi, dan mengakhiri segalanya. Aku dan Mbak Shanti turun dari mobil. Sinar matahari pagi menyilaukan. Aku menyipitkan mata dan memandangi rumah kami. Gerbang besi hitam masih tertutup rapat. Semuanya tampak damai. Kedamaian yang menakutkan dan palsu. Mungkin saat ini, Brahma sedang tertidur lelap setelah menghabiskan malam yang panas dengan selingkuhannya. Atau mungkin sedang minum kopi sambil merencanakan masa depan dengan wanita itu. Masa depan yang akan dibangun di atas puing-puing kebahagiaanku. Mbak Shanti menepuk bahuku pelan. Siap? Aku mengangguk. Tatapanku menjadi tegas. Ya, aku siap. Aku mengeluarkan gantungan kunci dari tasku. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Aku memasukkan kunci ke lubang kunci. Suara klik yang kering terdengar. Pintu depan perlahan terbuka. Hal pertama yang kami lihat adalah kekacauan. Botol sampahnya tergeletak di lantai, 2 gelas kaca dengan bekas lipstik merah teronggok di atas meja. Kelopak mawar mulai layu dan berserakan di mana-mana. Udara di ruangan masih berbau lilin aromaterapi, anggur, dan parfum wanita yang pekat.
semuanya adalah jejak dari malam penuh dosa. Jantungku terasa nyeri tumpul, tapi aku cepat-cepat menekan perasaan itu. Sekarang bukan waktunya untuk melibatkan emosi. Suara pintu terbuka sepertinya membangunkan seseorang di dalam. Dari tangga, Brahma turun. Dia hanya mengenakan celana piyama, bertelanjang dada, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak mengantuk dan lelah. Melihatku, dia tertegun sejenak, matanya membelalak kaget. Dita? Bagaimana kamu bisa di sini jam segini? Dia tergagap, suaranya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Dia buru-buru melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Dan ketika melihat Mbak Shanti di sampingku, ekspresinya menjadi semakin bingung. Kenapa tidak memberitahu dulu? Dan ini siapa? Sebelum dia selesai bicara, suara asing lain terdengar dari kamar tidur kami. Mas Brahma, siapa yang datang? Kenapa berisik sekali? Pintu kamar tidur terbuka dan Mayasari turun. Dia hanya mengenakan kemeja Brahma, memperlihatkan kakinya yang jenjang. Rambutnya masih acak-acakan dan wajahnya tampak lelah, tapi matanya bersinar seperti wanita yang baru saja merasakan kepuasan. Melihatku, senyum yang tadinya menghiasi bibirnya lenyap seketika. Dia terpaku di tangga, warna wajahnya berubah dari kaget menjadi ketakutan. Kami bertiga berdiri berhadapan dalam keheningan yang menyesakkan. Udara terasa kental dan membeku, seolah detak jantung masing-masing bisa terdengar. Sekarang saatnya menutup tirai sandiwara. Yang memecah keheningan adalah aku. Aku tidak berteriak atau mengumpat, hanya tersenyum tipis, tapi senyuman yang dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu, meletakkan tas dan tumpukan dokumen di atas meja. Aku memandangi sekeliling ruang romantis yang telah disiapkan suamiku dengan susah payah. Wow, indah sekali, kataku. Suaraku begitu jernih dan tenang hingga aku sendiri terkejut. Bunga mawar, lilin aromaterapi, anggur, kamu menyiapkan semua ini untuk menyambut kepulanganku, ya, sayang? Wajah Brahma pucat pasi. Dia tidak tahu harus menjawab apa, hanya berdiri dan tergagap. Itu. Dita. Itu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk mengarang kebohongan lain. Aku berbalik ke arah Maya yang membatu di tangga. Halo, Mbak Maya. Kemeja suami saya sepertinya agak kebesaran, ya. Tapi cocok sekali di badan Anda. Kata-kataku bagaikan tamparan tak terlihat yang mendarat di pipinya. Wajah Maya memerah karena malu dan marah. Dia buru-buru merapikan kerah bajunya dan menatapku dengan mata penuh kebencian. Aku kembali menatap Brahma. Masih dengan senyuman, aku menghampiri meja dan mengambil tumpukan dokumen yang disiapkan Mbak Shanti. Aku membuka halaman pertama. Tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan cerai. Aku membawa dokumen itu dan mendekati Brahma. Dia secara refleks mundur selangkah. Aku menatap matanya dalam-dalam mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Mas Brahma, kataku, masih dengan nada yang anehnya lembut. Bagus sekali. Kebetulan kamu sudah menyiapkan tempat seindah ini, aku suka sekali. Bagaimana kalau kita menandatangani surat cerai kita secara romantis di sini? Kata-kataku terdengar jelas dan tegas, benar-benar menghancurkan suasana ambigu yang tersisa. Itu seperti hukuman mati yang dijatuhkan dengan cara yang paling lembut namun paling kejam. Brahma menatap tajam surat cerai di tanganku, lalu menatapku lagi. Ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Dia mungkin tidak pernah membayangkan istri yang selama ini dianggapnya penurut dan sabar akan melakukan hal setegas dan sedingin ini. Sandiwaranya telah berakhir, dan sekarang saatnya sandiwaraku dimulai. Ruang romantis yang dia ciptakan untuk melamar selingkuhannya kini menjadi panggung untuk kejatuhannya sendiri. Ruangan itu hening. Hanya terdengar napas Brahma yang berat dan detak teratur jam di dinding. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami. Setiap gerakan jarum detiknya terasa seperti pukulan palu pada keheningan yang menyesakkan. Halo, Mbak Maya. Kemeja suami saya sepertinya agak kebesaran, ya. Tapi cocok sekali di badan Anda. Kata-kataku bagaikan tamparan tak terlihat yang mendarat di pipinya. Wajah Maya memerah karena malu dan marah. Dia buru-buru merapikan kerah bajunya dan menatapku dengan mata penuh kebencian. Mas Brahma, kataku,
masih dengan nada yang anehnya lembut. Bagus sekali. Kebetulan kamu sudah menyiapkan tempat seindah ini, aku suka sekali. Bagaimana kalau kita menandatangani surat cerai kita secara romantis di sini? Yang pertama kali sadar adalah Brahma. Dia berusaha menenangkan diri. Tapi suaranya yang gemetar menunjukkan kepanikan di dalam dirinya. Dita, kamu bercanda, kan? Cerai, kenapa tiba-tiba begini? Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan bertindak gegabah karena marah. Bicara? Boleh. Tapi sebelum bicara, bagaimana kalau kita nonton film pendek dulu? Film yang sangat romantis, kataku dengan suara tanpa emosi. Brahma dan Maya saling pandang dengan ekspresi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang akan kulakukan. Dan video pun mulai diputar. Awalnya, terlihat ruang tamu yang dihias mewah, persis seperti pemandangan saat ini. Kemudian, muncul sosok Brahma yang mengenakan setelan jas, mondar-mandir dengan penuh harap. Lalu Maya muncul, pelukan mesra di depan pintu, gestur penuh cinta di meja pesta semuanya terekam jelas oleh kamera tersembunyi yang kupasang. Brahma dan Maya membeku. Wajah mereka seputih kertas. Mereka menatap kosong pada diri mereka sendiri di layar, pada pengkhianatan mereka yang diputar ulang dengan begitu telanjang. Video berlanjut dengan percakapan mereka, cemoohan Brahma tentangku, janji-janjinya. Semuanya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Kamu tahu, tidak betapa melelahkannya hidup dengan wanita yang hanya tahu pekerjaan? Hanya saat bersamamu aku bisa menjadi diriku sendiri. Mendengar kembali kata-kata yang diucapkannya, wajah Brahma memerah dan memucat bergantian. Dia tidak pernah membayangkan semua tindakan dan perkataannya terekam semalam. Puncak video adalah adegan saat Brahma berlutut, mengeluarkan cincin berlian, dan melamar. Maukah kamu menikah denganku? Aku berjanji, hubunganku dengannya akan segera berakhir. Aku akan menceraikannya. Layar TV menyorot wajah Maya yang berseri-seri saat dia mengangguk setuju. Setelah video berakhir dan layar TV menjadi hitam, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Yang pertama meledak adalah Maya. Dia tidak lagi berpura-pura lemah dan malang. Dia berbalik menghadap Brahma, matanya menyala-nyala, suaranya mendidih karena benci. Cerai? Katanya mau cerai? Kamu tidak lihat istrimu sekarang berdiri di sini bawa surat cerai? Kamu menipuku, kamu menipuku. Brahma panik dan mencoba memegang tangan Maya untuk menjelaskan. Maya, tenang dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menyelesaikannya. Menyelesaikan? Bagaimana caranya? Maya menepis tangan Brahma dengan kasar. Kamu bilang kamu sudah lama pisah ranjang dengannya. Kamu bilang dia di rumah cuma seperti bayangan, tidak punya hak suara apa-apa. Kamu bilang rumah ini milikmu, kariermu hasil usahamu sendiri. Semuanya bohong, kamu cuma laki-laki pengecut yang numpang hidup sama istri. Setiap kata yang dilontarkan Maya mengoyak harga diri Brahma, tetapi sekaligus mengungkap semua kebohongan yang digunakan Brahma untuk menipunya. Demi mendapatkan wanita cantik, dia telah menciptakan citra yang sama sekali berbeda tentang dirinya, pria sukses, kaya, dan terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Trik yang sangat umum digunakan pria hidung belang. Aku hanya menyilangkan tangan dan menonton pertengkaran mereka dalam diam. Bukan rasa puas, melainkan hanya merasa lucu dan menyedihkan. Dua orang yang telah bersekongkol mengkhianatiku kini saling mencabik-cabik karena kepentingan pribadi yang hancur. Diam. Brahma akhirnya tidak tahan dan berteriak. Kamu tahu apa? Kamu juga mendekatiku karena uang dan jabatan, kan? Jangan sok suci. Iya. Aku memang mendekatimu karena uang. Maya tidak mau kalah. Dia balas berteriak. Tapi apa yang sudah kamu berikan padaku? Rumah numpang? Jabatan manajer yang cuma nama? Kamu itu penipu. Kembalikan uangku. Tas itu, jam tangan itu, biaya perjalanan itu, semuanya uangku. Pertengkaran mereka menjadi semakin sengit dan menjijikkan. Mereka mulai mengungkit semua barang yang pernah mereka berikan satu sama lain, menghitung setiap sen. Sandiwara cinta romantis semalam kini berubah menjadi drama penagihan utang yang kotor. Saat itulah, Mbak Shanti yang sejak tadi dia mengamati, angkat bicara dengan tenang.
Suaranya pelan, tapi penuh wibawa yang menghentikan pertengkaran mereka. Sudah cukup, sepertinya tidak perlu kalian berdua bertengkar, semuanya akan diselesaikan secara adil oleh hukum. Mbak Shanti berkata, lalu menatap Maya dengan tajam. Dan Anda, Mbak Maya, sebaiknya Anda ganti pakaian yang lebih pantas. Dan jika saya jadi Anda, saya akan mencari pengacara yang kompeten. Anda bukan hanya bisa dituntut sebagai perusak rumah tangga orang lain, tapi juga bisa dijerat sebagai kaki tangan dalam penggelapan aset. Mendengar kata-kata Mbak Shanti, Maya terdiam. Dia menatap Mbak Shanti, lalu kembali menatapku. Matanya penuh ketakutan. Mungkin dia baru sadar bahwa dia telah berurusan dengan lawan yang tidak mudah. Dua kata penggelapan aset yang diucapkan Mbak Shanti bagaikan siraman air es ke wajah Maya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap agresifnya, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang jelas. Penggelapan? Saya tidak tahu apa-apa, gagapnya dengan suara lemah. Mbak Shanti tertawa sinis. Senyum dingin dari orang yang memegang kendali. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tumpukan dokumen. Tidak tahu? Kalau begitu, biar saya bantu Anda mengingat. Mbak Shanti meletakkan lembar pertama di atas meja. Ini adalah rincian tagihan kartu kredit Pak Brahma Wijaya selama 6 bulan terakhir. Seperti yang Anda lihat, ada banyak pengeluaran besar di butik-butik mewah, restoran mahal, dan resor bintang 5. Totalnya hampir mencapai 150 juta rupiah. Tempat-tempat ini tidak asing bagi Anda, kan, Mbak Maya? Maya melihat rincian itu dan wajahnya menjadi pucat. Semua itu adalah tempat yang pernah dikunjunginya bersama Brahma, hadiah-hadiah yang dibelikan untuknya. Tidak bisa disangkal. Itu kan uang Mas Brahma, apa hubungannya dengan saya? Dia mencoba membantah. Uang Pak Brahma? Mbak Shanti tersenyum sinis. Anda salah. Kartu kredit ini adalah kartu keluarga atas nama klien saya, Ibu Anindita. Pak Brahma hanyalah pengguna, dan rekening pembayaran kartu ini adalah rekening bersama mereka berdua. Rekening itu sebagian besar diisi oleh penghasilan Ibu Anindita. Sederhananya, Anda telah berfoya-foya dengan uang hasil jerih payah wanita yang suaminya coba Anda rebut. End pause. Setiap kata Mbak Shanti bagaikan pukulan palu bagi Maya. Dia terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pria yang dianggapnya konglomerat, tambang emas yang bisa diandalkan, ternyata hanyalah pria yang numpang hidup pada istrinya. Kehidupan mewah yang dinikmatinya bukanlah pemberian darinya, melainkan hasil hisapan tidak langsung dari wanita lain. Tidak mungkin. Mas Brahma, coba bicara. Bilang kalau semua yang dikatakan perempuan ini bohong. Maya menatap Brahma dengan tatapan memohon pertolongan, tapi Brahma hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Keheningannya adalah pengakuan yang paling pasti. Kekecewaan dan penghinaan terpancar jelas di wajah Maya. Dia telah ditipu. Dikelabui habis-habisan. Mimpinya untuk menjadi istri seorang pria kaya dan sukses hancur berkeping-keping. Sebaliknya, dia menjadi selingkuhan pria tak berguna dan kini terancam masalah hukum. Kamu sampah, teriaknya, lalu menerjang Brahma dan mencakar wajahnya dengan membabi buta. Kamu menipuku, kamu menghancurkan hidupku. Kembalikan uangku. Kembalikan masa mudaku. Brahma berteriak sambil menutupi wajahnya dari serangan tiba-tiba itu. Lepaskan. Kamu gila. Lepaskan. Pasangan yang semalam begitu mesra kini saling mencabik-cabik seperti binatang terluka. Pemandangan itu sungguh tragis sekaligus menyedihkan. Aku dan Mbak Shanti hanya menonton dalam diam, tidak ada niat untuk melerai. Inilah harga yang harus mereka bayar untuk kebohongan dan pengkhianatan mereka. Setelah pertarungan fisik yang sengit, Maya sepertinya kehabisan tenaga. Dia mundur, rambutnya acak-acakan, riasannya luntur oleh air mata dan keringat. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia menatap Brahma untuk terakhir kalinya, matanya penuh kebencian. Lalu, dia menatapku dan Mbak Shanti dengan tatapan campur aduk antara ketakutan dan dendam. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia buru-buru mengambil tasnya dan lari keluar rumah. Sambil pergi, dia tak lupa melontarkan satu kalimat. Awas kalian, aku tidak akan tinggal diam.
Pintu dibanting keras, dan ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Kini hanya tersisa kami bertiga. Brahma masih berdiri, bekas cakaran berdarah terlihat jelas di wajahnya. Dia seperti prajurit kalah perang yang telah kehilangan segalanya. Selingkuhannya pergi, kebenarannya terungkap, topeng kemunafikannya telah dilepas. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Aku pikir pada titik ini dia akan menunduk dan memohon maaf, tapi aku sekali lagi meremehkan ketidaktahu-maluannya. Setelah beberapa menit hening, dia mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi menunjukkan kepanikan, melainkan aura menantang. Hebat kamu, Anindita, kamu menang. Kamu mempermalukanku, mengusir dia, dan menghancurkan segalanya. Sekarang kamu puas? Katanya dengan suara penuh dendam. Menghancurkan? Siapa yang menghancurkan segalanya? Aku tidak percaya dia bisa mengatakan itu. Kamu yang selingkuh, menipuku, dan membawa selingkuhanmu ke rumah ini? Sekarang kamu menyalahkanku? Kalau bukan salahmu, salah siapa? Teriak Brahma dengan urat leher menonjol. Kalau saja kamu tidak selalu sibuk dengan pekerjaan. Kalau saja kamu tidak selalu merasa lebih hebat dariku. Aku tidak akan mencari pelarian di luar. Ini semua salahmu. Inilah pemikiran sejatinya. Dia sama sekali tidak menyesal, tidak menyadari kesalahannya. Dia hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan salahnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan manusia ini. Semua kata-kata menjadi sia-sia. Aku berkata pada Mbak Santi dengan suara lelah, "Mbak, aku tidak mau bicara lagi dengan orang ini, sisanya tolong Mbak yang urus." "Baiklah." Mbak Shanti mengangguk. Dia melangkah maju dan meletakkan surat cerai di meja di depan Brahma. "Pak Brahmawijaya, menandatangani ini adalah jalan terbaik untuk semua orang." Brahma menatap tajam surat cerai itu, lalu tiba-tiba tertawa sinis. "Tanda tangan. Kenapa aku harus? Aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan. Rumah ini, aku juga punya andil di dalamnya. Aku tidak akan pergi dengan tangan kosong." Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. "Mah, cepat ke sini sekarang juga. Menantumu mau mengusir anakmu dari rumah." End quote. Dia telah mengeluarkan kartu terakhirnya, kartu yang diyakininya bisa membalikkan keadaan. Mendengar Brahma menelepon ibunya, aku sama sekali tidak terkejut. Justru, aku sudah sedikit menantikannya. Aku tahu dia akan muncul cepat atau lambat. Ibu mertuaku, Ibu Hartini. Seseorang yang selama 6 tahun ini susah payah ku coba ambil hatinya, tapi tak pernah sekalipun mendapatkan pengakuan. Beliau menjanda di usia muda dan membesarkan Brahma seorang diri dengan susah payah. Cintanya pada putranya tak terbantahkan, tapi cinta itu telah berubah menjadi perlindungan berlebihan dan kontrol yang tidak sehat. Dia selalu menganggap Brahma sebagai harta paling berharganya, dan setiap wanita yang mendekatinya dianggap sebagai musuh yang akan merebut putranya. Terutama menantu sepertiku, yang sukses dan mandiri, adalah duri dalam daging baginya. Dia selalu merasa minder dan hanya mencari-cari alasan untuk menyalahkan dan mengkritikku demi merendahkan nilaiku dan membuktikan otoritasnya sebagai ibu mertua. Aku tahu kedatangannya tidak akan memperbaiki situasi, melainkan akan seperti menyiram bensin ke api. Tapi aku juga tahu ini adalah konfrontasi yang tak terhindarkan. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku harus menghadapi mereka berdua, ibu dan anak. Sekitar 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Brahma bergegas membuka pintu seolah menyambut penyelamat. "Ibu mertuaku, Ibu Hartini, masuk ke dalam rumah seperti badai." Dia tidak menatapku, tidak juga menyapa Mbak Shanti. Dia langsung menghampiri putranya, memeluknya erat, dan matanya berkaca-kaca. "Brahma, anakku, ya Tuhan, kenapa jadi begini? Kenapa wajahmu dicakar begini? Apa perempuan rubah itu memukulmu?" Katanya sambil mengelus luka di wajah Brahma dengan sedih. Sungguh drama kasih ibu yang mengharukan. Brahma, seperti anak kecil yang mendapat perlindungan ibunya, mulai mengadu, suaranya penuh dengan nada teraniaya. "Mah, lihat dia. Aku cuma bawa teman kantor ke rumah untuk urusan pekerjaan, tapi dia malah mengamuk, minta cerai, dan mengusirku dari rumah."
Bahkan dia berkomplot dengan orang luar untuk memfitnah dan mencelakaiku. Astaga, astaga, ada ya perempuan sejahat itu? Ibu Hartini menatapku dengan mata menyala-nyala. Anindita, kamu benar-benar perempuan berhati ular. Apa salah Brahmaku padamu? Anak yang baik, tekun, dan sangat mencintai istrinya, bagaimana bisa kamu perlakukan seperti ini? Kamu punya hati tidak? Aku hanya menyilangkan tangan dan menonton drama ibu dan anak itu. Kata-kata mereka begitu konyol hingga aku bahkan tidak merasa perlu untuk membantahnya. Mbak Shanti yang tidak tahan lagi, angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Ibu, sebaiknya ibu tenang dulu dan pahami fakta yang sebenarnya. Putra ibu tidak membawa teman kantor untuk urusan pekerjaan, melainkan membawa selingkuhannya ke rumah saat istrinya sedang perjalanan bisnis untuk melamarnya. Mbak Shanti menunjuk ke layar TV yang masih menyala. Semua kebenarannya terekam di sini. Kalau ibu mau, bisa kami putar ulang. Mendengar itu, Ibu Hartini sempat terdiam. Dia melirik layar TV, lalu menatap putranya lagi. Ada sedikit keraguan di matanya. Tapi dia segera menepis pikiran itu. Tidak perlu lihat. Aku percaya anakku. Pasti perempuan itu yang menjebaknya. Kamu pasti menyuap perempuan jalang itu dengan uangmu untuk membuat sandiwara memfitnah anakku, kan? Perlindungan butanya sungguh membuatku kehilangan kata-kata. Di matanya, putranya adalah anak baik selamanya, anak yang tidak pernah berbuat salah. Semua kesalahan adalah kesalahan orang lain, terutama menantunya. Sudah cukup. Saya tidak ingin berdebat lagi dengan ibu mengenai masalah ini, kata Mbak Shanti dengan suara kehilangan kesabaran. Kami datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah perceraian. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Cerai? Cerai apa? Teriak Ibu Hartini. Rumah ini dibangun bersama oleh anak dan menantuku. Kalaupun cerai, tentu saja setengahnya harus jadi miliknya. Menantuku kan kaya raya dan hebat. Apa salahnya membagi sedikit hartanya untuk suaminya? Perempuan itu, sehebat apapun di luar sana, kalau di rumah harus tahu tugasnya sebagai istri, harus tahu cara mengabdi pada mertua. Aku hanya menyilangkan tangan dan menonton drama ibu dan anak itu. Kata-kata mereka begitu konyol hingga aku bahkan tidak merasa perlu untuk membantahnya. Mbak Shanti yang tidak tahan lagi, angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Ibu Hartini menyipitkan mata melihat deretan angka yang padat di kertas itu. Dia tidak mengerti apa arti angka-angka itu, tapi Brahma berbeda. Begitu dia melirik rincian transaksi itu, raut wajahnya mulai berubah. Bicara hukum segala. Ibu Hartini mencibir. Biar ku beritahu ya, di rumah ini, perkataanku adalah hukum. Brahma itu anakku, dan dia akan mendengarkanku. Dia tidak akan pernah menandatangani surat cerai sialan itu. Tunggu saja, kita lihat apa kamu dan keluarga besarmu itu bisa menahan malu di hadapan orang banyak. Anak perempuan menuntut suaminya ke pengadilan untuk bercerai, katanya. Dia mengeluarkan senjata terakhirnya, ancaman menggunakan nama baik. Dia tahu aku dan keluargaku memiliki status dan sangat menjaga nama baik. Dia pikir aku akan takut dan tunduk pada tekanan publik. Dia duduk di sofa dengan angkuh, menyilangkan tangan, dan memasang ekspresi kemenangan. Seolah yakin sudah menang. Brahma pun berdiri di belakang ibunya, dan menghela napas lega. Dia percaya dengan dukungan ibunya, dia bisa membalikkan keadaan. Ibu dan anak itu telah membentuk aliansi yang kuat untuk melawanku. Tapi mereka tidak tahu. Semakin mereka melakukan itu, semakin mereka mendorong diri mereka sendiri ke tepi jurang. Mereka terlalu meremehkan persiapanku dan tekadku. Sudah cukup. Saya tidak ingin berdebat lagi dengan ibu mengenai masalah ini, kata Mbak Shanti dengan suara kehilangan kesabaran. Kami datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah perceraian. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Ibu benar, tiba-tiba aku berkata dengan suara pelan. Di rumah ini, perkataan ibu memang sangat berkuasa. Kalau ibu bicara, Mas Brahma pasti akan mendengarkan semuanya. Bahkan sampai urusan mengirim uang pun, dia sangat patuh pada perkataan ibu. Kata-kataku yang penuh makna membuat Brahma dan ibu mertuaku terdiam bersamaan. Mereka saling pandang. Ada sedikit kepanikan di mata mereka.
Kamu bicara omong kosong apa? Gagap Ibu Hartini. Apakah saya bicara omong kosong atau tidak? Ibu akan tahu setelah melihat ini. Aku berkata begitu dan memberi isyarat pada Mbak Shanti. Mbak Shanti mengerti maksudku dan mengeluarkan tumpukan dokumen lain dari tasnya. Bukan 1 atau 2 lembar, melainkan tumpukan yang tebal. Dia membuka lembar pertama dan mendorongnya ke arah Ibu Hartini. Ibu, ini adalah salinan rincian transaksi rekening bersama Pak Brahma dan Ibu Anindita selama 3 tahun terakhir. Silakan dilihat. Ibu Hartini menyipitkan mata melihat deretan angka yang padat di kertas itu. Dia tidak mengerti apa arti angka-angka itu, tapi Brahma berbeda. Begitu dia melirik rincian transaksi itu, raut wajahnya mulai berubah. Tidak perlu dilihat detail. Saya akan merangkumkannya untuk Anda, kata Mbak Shanti dengan suara yang masih tenang, tapi setiap katanya bagaikan palu. Selama 3 tahun terakhir, dari rekening bersama ini, secara rutin ditransfer sejumlah besar uang setiap bulannya. Penerimanya tidak lain adalah Ibu Hartini sendiri. Mbak Shanti menunjuk salah satu transaksi yang ditandai merah. Contohnya, bulan lalu, ditransfer 5 juta rupiah dengan keterangan uang jajan untuk ibu dari anak. Bulan sebelumnya, ditransfer 10 juta rupiah dengan keterangan bantuan renovasi rumah ibu. Dan yang paling mencolok, 1 tahun yang lalu, ditransfer 50 juta rupiah dengan keterangan dana investasi tanah ibu. Kamu sampai menyelidikiku juga? Ibu Hartini menunjukku dengan tangan gemetar. Suaranya tidak lagi angkuh, melainkan penuh ketakutan. Mbak Shanti mengerti maksudku dan mengeluarkan tumpukan dokumen lain dari tasnya. Bukan 1 atau 2 lembar, melainkan tumpukan yang tebal. Dia membuka lembar pertama dan mendorongnya ke arah Ibu Hartini. Mulut Brahma terkunci, dan keringat mulai mengalir di dahinya. Dia tidak pernah membayangkan aku memiliki bukti sedetail ini. Dia tergagap. Aku hanya memberi uang jajan pada ibuku. Itu bakti seorang anak. Bakti? Mbak Shanti tertawa sinis. Apakah menggelapkan uang istri untuk menafkahi ibu itu namanya bakti? Apakah menipu pasangan yang telah membangun segalanya bersama itu namanya bakti? Pak Brahma, hukum tidak menyebutnya bakti. Hukum menyebutnya penggelapan aset bersama dalam perkawinan. Dengan jumlah yang hampir mencapai 100 juta rupiah selama 3 tahun, jika Ibu Anindita mengajukan gugatan, Anda dan ibu Anda bisa terseret dalam kasus pidana. 2 kata kasus pidana bagaikan petir bagi ibu dan anak itu. Ibu Hartini terduduk lemas di kursi, wajahnya sepucat mayat. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa menerima uang dari putranya akan berakibat seserius ini. Brahma bahkan tidak bisa berdiri tegak dan harus bersandar pada sandaran kursi. Dia menatapku, matanya tidak lagi menantang, melainkan penuh ketakutan dan permohonan. Ibu Hartini menyipitkan mata melihat deretan angka yang padat di kertas itu. Dia tidak mengerti apa arti angka-angka itu, tapi Brahma berbeda. Begitu dia melirik rincian transaksi itu, raut wajahnya mulai berubah. Ibu salah, kataku saat itu. Pertama, rumah ini sebagian besar dibangun dengan uang saya dan uang dari orang tua saya, dan itu adalah harta bawaan saya. Pak Brahma hampir tidak memberikan kontribusi apapun. Kedua, selama 6 tahun terakhir, kontributor ekonomi utama dalam rumah tangga ini adalah saya, bukan Pak Brahma. Ketiga, saya tidak punya kewajiban untuk membagi harta saya pada suami yang telah berkhianat. Hukum akan melindungi saya. Aku berdiri dan menghampiri Ibu Hartini. Ibu benar. Dulu, di rumah ini, perkataan ibu adalah hukum. Tapi sayangnya, kita hidup di masyarakat yang punya hukum sungguhan, dan di hadapan hukum, semua perbuatan salah harus dibayar. Aku kembali menatap Brahma. Apakah Anda masih mau mengatakan punya andil? Masih mau menuntut setengah dari harta? Atau sekarang Anda hanya ingin memikirkan bagaimana caranya agar tidak masuk penjara? Ruangan itu hening. Keangkuhan dan kesombongan mereka hancur lebur di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Mereka telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sandiwara yang mereka ciptakan untuk mengancamku pada akhirnya menjadi bukti yang menuntut kejahatan mereka sendiri. Aku tahu ini belum berakhir. Aku masih punya kartu as terakhir.
Kartu as yang akan benar-benar menghancurkan sisa-sisa harga diri pria bernama Brahma Wijaya. Bukti penggelapan aset memberikan pukulan telak bagi Brahma dan ibunya. Mereka yang tadinya memegang kendali dan bertindak sebagai hakim, kini jatuh menjadi terdakwa yang menunggu putusan. Ibu Hartini tidak lagi berani bersuara keras, hanya duduk meringkuk di kursi sambil sesekali menatap Mbak Santi dengan takut. Brahma berdiri seperti patung, keringat mengucur deras. Dia tahu dia sudah terpojok, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Namun, di lubuk jiwa pria itu, sepertinya masih tersisa benteng terakhir bernama harga diri, kekeras kepalaan terakhir. Dia mengangkat kepalanya menatapku, suaranya serak bercampur nada menantang. Baiklah. Soal uang, aku mengaku salah. Aku akan bertanggung jawab. Tapi Anindita, jangan pikir aku ini hanya numpang hidup sepenuhnya. Posisi manajer pemasaran yang kumiliki sekarang, murni kudapatkan dengan kemampuanku, tidak ada hubungannya denganmu. Dia mengucapkan kata-kata itu seolah berpegang pada kebanggaan terakhirnya. Gagal dalam pernikahan, mengkhianati istri dengan keji, tapi setidaknya dia ingin membuktikan bahwa dia adalah pria yang sukses dalam pekerjaan, pria yang memiliki nilai sejati. Mendengar itu, aku bukannya marah, malah merasa kasihan. Dia masih saja menipu dirinya sendiri. Dulu aku pernah mencoba melindungi harga dirinya yang rapuh itu. Aku menjaga rahasia selama bertahun-tahun karena tidak ingin dia terluka, tidak ingin dia merasa lebih rendah dari istrinya. Tapi hari ini, setelah dia menginjak-injak segalanya dan tidak lagi pantas mendapatkan penghormatan apapun, rahasia itu tidak lagi punya alasan untuk ada. Kemampuanmu? Tanyaku dengan sedikit sindiran. Pak Brahma, apa Anda benar-benar berpikir mendapatkan posisi itu dengan kemampuan Anda? Brahma mengerutkan kening, harga dirinya terusik. Maksudmu apa? Memangnya bukan? Aku bekerja keras, aku mendapatkan banyak kontrak untuk perusahaan. Itu fakta yang diakui semua orang. Benar, Anda bekerja keras. Aku mengangguk. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa klien-klien besar itu begitu mudah menandatangani kontrak dengan Anda? Kenapa direktur yang terkenal sangat sulit itu begitu menyukai Anda dan menaikkan jabatan Anda menjadi manajer begitu cepat? Padahal saat itu Anda hanyalah staf biasa yang belum banyak pengalaman. Pertanyaanku membuat Brahma terdiam. Mungkin dia pernah punya pertanyaan serupa, tapi mengabaikannya karena kesombongannya. Dia selalu berpikir itu karena dia kompeten dan pandai berbisnis. Itu karena... Aku berhenti sejenak, menatap matanya lurus-lurus, lalu mengungkap kebenaran yang kejam. Karena ayah saya, Pak Suryo Wijoyo dari Suryo Group, adalah pemegang saham terbesar yang 3 tahun lalu menginvestasikan 25 miliar rupiah untuk menyelamatkan perusahaan Anda saat diambang kebangkrutan. Ruangan itu kembali hening. Tapi keheningan kali ini lebih berat dan menakutkan. Ibu Hartini ternganga, matanya membelalak menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Brahma membatu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Bohong. Bisiknya tanpa tenaga, seperti orang sekarat. Bohong? Untuk apa saya berbohong? Mbak Shanti maju saat itu. Dia mengeluarkan surat perjanjian investasi dengan stempel merah Suryo Group dan dokumen bertanda tangan ayahku dari tumpukan berkas. Pak Brahma, silakan diperiksa. 3 tahun lalu, perusahaan media tempat Anda bekerja sedang dalam krisis keuangan parah dan diambang pembubaran. Saat itu, Pak Suryo Wijoyo, karena tidak ingin menantunya kehilangan pekerjaan dan demi menjaga harga diri Anda, diam-diam memberikan bantuan. Beliau tidak hanya menginvestasikan dana besar, tapi juga meminta jajaran direksi perusahaan untuk memberikan kondisi terbaik agar Anda bisa berkembang. Jabatan manajer Anda, bisa dibilang, dibeli dengan uang mertua Anda. Endo, kebenaran yang telanjang terungkap dengan cara yang paling kejam. Bukan hanya rumah, tapi juga karier Brahma, kebanggaan terbesarnya, ternyata dibangun di atas kebaikan keluarga kami. Dia bukan pria sukses yang merintis dari nol. Dia hanyalah pria beruntung yang mendapat keuntungan di bawah bayang-bayang besar istrinya. Kebenaran yang tidak pernah dia ketahui, atau sengaja dia abaikan. Brahma terhuyung mundur beberapa langkah. Dia menabrak sudut meja dan nyaris jatuh. Dia menatapku,
Matanya tidak lagi menantang atau memohon, melainkan kosong menakutkan. Semua yang susah payah dia bangun citra pria kompeten, sukses, kepala keluarga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Harga diri sebagai laki-laki yang selalu coba dia pertahankan, kini telah kuhancurkan menjadi debu, tidak ada lagi yang tersisa untuknya, cinta, karier, harga diri. Dia hanyalah cangkang kosong, pecundang yang gagal total dalam sandiwara ciptaannya sendiri. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Bisiknya dengan suara pecah. Karena aku pernah mencintaimu, jawabku dengan tenggorokan tercekat. Karena aku ingin menjaga harga dirimu. Tapi kamu, dan ibumu, kalian sendiri yang menghancurkan segalanya. Aku tidak ingin melihat pemandangannya yang menyedihkan lebih lama lagi. Aku berbalik, air mata mengalir dalam diam. Dalam pertarungan ini, aku menang, tapi kemenangan ini diwarnai oleh air mata dan kepahitan. Pengungkapan kebenaran terakhir menjadi pukulan fatal yang benar-benar mematahkan sisa perlawanan Brahma. Dia terduduk di lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Dia tidak menangis keras, tapi aku tahu air mata penghinaan dan keputusasaan mengalir di dalam. Pria yang selalu berpura-pura kuat, berpura-pura menjadi pilar keluarga, kini hancur seperti anak kecil. Ibu Hartini, setelah syok awal, juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia meringkuk di kursinya, menatap putranya dengan iba. Di matanya, selain rasa kasihan, juga tersirat ketakutan. Mungkin dia baru sadar bahwa mereka telah mengusik orang yang salah. Mereka terlalu meremehkanku, dan kekuatan serta pengaruh keluargaku. Mereka telah masuk ke dalam permainan yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan sejak awal. Ruangan itu kembali hening. Hanya isak tangis Brahma yang terdengar. Aku dan Mbak Shanti berdiri tanpa kata, memberinya waktu untuk menghadapi kehancurannya. Beberapa saat kemudian, seolah baru bisa menguasai diri, Brahma mengangkat kepalanya. Dia tidak menatapku, melainkan menatap ke ruang hampa. Suaranya serak tanpa kehidupan. Aku akan tanda tangan. Dua kata itu keluar dengan susah payah, seolah menguras sisa tenaganya. Tanpa berkata apa-apa, Mbak Shanti mendorong surat kesepakatan cerai dan pulpen ke arahnya. Brahma terhuyung berdiri dan menghampiri meja. Dengan tangan gemetar, dia memegang pulpen. Dia menatap dokumen itu cukup lama, lalu tanpa ragu menandatangani namanya. Tanda tangan yang miring dan berantakan, tidak seperti tulisan tangannya yang biasanya kuat dan percaya diri. Setelah selesai, dia mendorong dokumen itu ke arahku, dan tanpa kata berbalik menuju tangga. Dia tidak lagi bicara. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada permohonan. Mungkin dia sudah tidak punya muka lagi untuk bicara. Melihat putranya pergi, Ibu Hartini pun bergegas bangkit dan mengikutinya. Sebelum pergi, dia menoleh ke arahku, tatapan yang rumit, campuran antara benci, takut, dan sedikit penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Tunggu sebentar. Panggilku menghentikan mereka. Brahma dan ibu mertuaku berhenti di depan tangga. Aku menghampiri meja dan mengambil satu salinan surat kesepakatan cerai yang sudah ditandatangani oleh kami berdua. Ini untuk Anda, Pak Brahma, aku menyerahkan dokumen itu padanya. Sesuai kesepakatan, Anda dan ibu Anda punya waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi dan keluar dari rumah ini. Setelah 24 jam, semua kunci akan diganti. Semua barang yang tertinggal di rumah akan dianggap sebagai barang yang dibuang. Brahma menerima dokumen dari tanganku tanpa kata. Dan satu lagi, aku menatap matanya lurus-lurus. Aku akan memberimu satu jalan keluar. Aku tidak akan menuntutmu atas tuduhan penggelapan aset, dan aku juga tidak akan bicara tentang kebenaran di balik posisi manajermu di perusahaan. Anggap saja ini sebagai kebaikan terakhirku untuk pernikahan kita selama 6 tahun, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Bisik Brahma. Mulai sekarang, Anda dan keluarga Anda jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Kalau tidak, semua bukti ini tidak akan hanya tersimpan di tas pengacaraku. Kata-kataku adalah sebuah peringatan, sekaligus penyelamatan untuknya. Aku tidak ingin mendorongnya ke jalan buntu. Aku hanya ingin mengakhiri segalanya dengan tegas. Brahma mengangguk berat. Baik.
Setelah berkata begitu, dia dan ibunya berjalan gontai ke lantai atas. Aku menatap punggung mereka. Perasaan hampa menyergapku, pertarungan telah usai, dan aku menang. Tapi kenapa aku tidak merasa senang sedikit pun? Mbak Santi mendekat dan meletakkan tangan di bahuku. Semuanya akan baik-baik saja, Dita. Kamu sangat berani. Aku menatapnya dan memaksakan senyum. Terima kasih, Mbak. Tanpa Mbak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak perlu sungkan sesama teman. Nah, tugasku di sini sudah selesai. Aku pamit dulu. Kamu juga istirahatlah. Sisanya, biar waktu yang menyembuhkan. Setelah berkata begitu, Mbak Shanti mengemasi barangnya dan pergi. Kini aku sendirian di rumah yang luas ini. Aku terduduk di sofa. Tubuh dan pikiranku sama-sama lelah. Segalanya terjadi begitu cepat dan kacau, seperti badai yang baru saja berlalu. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Tanyaku pada diri sendiri. Mungkin aku terlalu kejam. Tapi kemudian, bayangan Brahma yang melamar Maya, bayangan ibu mertuaku yang memakiku, dan rencana mereka untuk merebut hartaku, kembali muncul. Tidak, aku tidak salah. Aku hanya membela diriku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Mereka sendiri yang menabur angin, jadi wajar jika mereka menuai badai. Aku duduk cukup lama, lalu bangkit dan memandangi seisi rumah. Rumah ini pernah menjadi kebanggaan dan tempat berlindungku. Kini, ia hanyalah ruang dingin yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Aku tahu, aku pun tidak akan tinggal lama di sini. Aku harus pergi. Memulai awal yang baru, di tempat yang tidak akan mengingatkanku pada luka lama. Putusan akhir tidak dijatuhkan oleh pengadilan, melainkan oleh perbuatan mereka sendiri. Dan putusan itu tidak hanya dijatuhkan pada mereka, tapi juga pada pernikahan kami yang telah mati. Setelah pintu kamar atas dibanting dan suara tangisan Ibu Hartini serta punggung Brahma yang kalah lenyap, rumah yang luas itu diselimuti keheningan yang berat dan mencekam. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan. Ruang romantis yang disiapkan Brahma kini hanyalah panggung tragedi yang dingin. Lilin-lilin hampir habis terbakar, meninggalkan bekas lelehan di atas meja seperti air mata kering. Campuran aroma mawar, anggur, dan parfum wanita menciptakan bau yang menyesakkan dan tak terlupakan. Badai sepertinya telah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa di udara. Aku tidak lagi merasakan amarah atau sakit. Gelombang emosi telah surut, menyisakan kehampaan tak berujung di dalam diriku. Tubuh dan pikiranku sama-sama lelah. Mbak Santi telah pergi, tapi sebelum itu dia menggenggam tanganku erat dan berpesan, "Sekaranglah saatnya kamu harus menjadi yang paling kuat, jangan tunjukkan kelemahan apapun pada mereka." Aku mengerti, sampai mereka benar-benar lenyap dari hidupku, pertarungan ini belum usai. Dengan langkah gontai, aku berkeliling rumah. Rumah ini pernah menjadi kebanggaan dan tempat perlindungan di mana aku mencurahkan seluruh gairahku. Kini, setiap sudutnya terasa seperti silet kenangan yang mengiris hati. Aku terduduk di sofa, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak lagi tidur di kamar kami. Aku masuk ke ruang kerja, mengunci pintu, dan merebahkan diri di kursi malas. Aku tidak bisa tidur. Sayup-sayup terdengar suara dari lantai atas. Isak tangis Ibu Hartini, dan sesekali suara kesal Brahma yang menyertainya. "Sudah, Mah, diam. Menangis juga tidak akan menyelesaikan apa-apa." Lalu suara bisik-bisik lagi. Mungkin mereka sedang berdiskusi, mencoba mencari jalan keluar dari kejatuhan mereka. Tapi aku tidak lagi peduli. Semua intrik dan rencana mereka kini sia-sia. Aku berbaring menatap langit-langit, pikiranku dipenuhi ribuan pemikiran. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Apakah terlalu kejam membongkar semuanya tanpa ampun? Tapi bayangan Brahma berlutut melamar Maya, cemoohannya padaku, dan rencana penggelapan aset mereka berdua, muncul dengan jelas. Tidak, aku tidak salah. Aku hanya membela diriku. Kesabaran dan toleransi hanya diberikan pada orang yang pantas. Bagi mereka yang menyimpan niat jahat, toleransi hanyalah bentuk lain dari kebodohan. Aku berbaring seperti itu sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku mandi, berganti pakaian santai,
dan turun ke dapur untuk membuat secangkir kopi kental. Rumah masih sunyi. Mungkin mereka kelelahan setelah tersiksa semalaman dan akhirnya tertidur. Aku tidak menyiapkan sarapan untuk mereka. Aku tidak lagi punya kewajiban itu. Aku duduk di meja makan, menyeruput kopi dalam diam, dan menunggu. Sekitar pukul 9 pagi, Brahma turun dari lantai atas. Dia seperti mayat hidup. Matanya cekung, janggutnya tidak dicukur, dan pakaiannya kusut. Dia tidak menatapku, hanya berjalan diam ke dapur, menenggak segelas air, lalu kembali ke atas. Tak lama kemudian, terdengar suara berkemas, suara koper diseret, dan barang-barang dipindahkan. Mereka sedang berkemas. Aku masih duduk dalam diam. Aku memberi mereka ruang, dan itu juga caraku memberi diriku kedamaian terakhir. Menjelang tengah hari, sebuah truk pikap tua berhenti di depan gerbang. Brahma dan ibunya mulai memindahkan kardus-kardus barang mereka ke mobil tanpa bicara. Tidak banyak barang yang mereka bawa. Hanya beberapa kardus pakaian, beberapa buku lama, dan barang-barang pribadi kecil. Semua barang berharga di rumah, mulai dari set sofa, TV layar lengkung, kulkas 2 pintu, hingga lukisan-lukisan mahal, semuanya dibeli dengan uangku dan sesuai kesepakatan adalah milikku. Aku berdiri di balkon lantai 2, mengamati mereka dari kejauhan dalam diam. Ibu Hartini, yang biasanya selalu berdandan mewah dan bersikap seperti ratu, kini mengenakan pakaian kusam. Dalam semalam, rambutnya seolah semakin memutih. Dia tidak lagi menangis atau berteriak, hanya duduk di bangku batu di taman dan menatap kosong ke kejauhan. Guncangan yang terlalu besar sepertinya telah merenggut semua keangkuhan dan semangat hidupnya. Brahma bekerja seperti mesin, dalam diam. Dia mengangkat kardus satu persatu, punggungnya basah oleh keringat, tapi wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Pemandangan itu, alih-alih memberiku rasa puas, justru menimbulkan perasaan pahit yang aneh. Aku pernah mencintai pria itu. Aku pernah ingin membangun keluarga bahagia bersamanya. Tapi pada akhirnya, yang tersisa hanyalah puing-puing dan kehancuran. Setelah semua barang dimuat ke truk dan siap berangkat, Brahma keluar dari gerbang untuk terakhir kalinya. Saat menutup gerbang besi yang berat, dia tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah balkon tempatku berdiri. Tatapan kami bertemu sejenak, aku tidak bisa membaca apapun dari matanya. Bukan benci, bukan juga penyesalan, hanya kehampaan, keputusasaan yang ekstrem. Lalu dia berbalik. Dia tidak ikut naik ke truk bersama ibunya. Dia mulai berjalan tanpa kata, menghilang di antara kerumunan orang di jalan. Seperti gelandangan tanpa rumah, tanpa arah. Gerbang besi yang berat berderit menutup di belakangnya. Suara itu, bagiku, adalah suara penutup sebuah babak kehidupan yang penuh dengan rasa sakit dan kebohongan. Masa lalu benar-benar telah tertinggal di belakang. Rumah terasa anehnya kosong dan sepi. Aku berjalan mengelilingi rumah, merasakan keheningan mutlak. Tidak ada lagi suara game Brahma yang berisik, tidak ada lagi omelan Ibu Hartini. Hanya aku seorang diri. Tapi kesendirian ini tidak membuatku takut, justru memberiku perasaan bebas yang sudah lama tidak kurasakan. Hal pertama yang kulakukan adalah memanggil tukang kunci. Semua kunci di rumah, dari gerbang hingga pintu dalam, kuganti. Tidak boleh ada lagi penyusup yang tidak diinginkan. Lalu, aku mulai bersih-bersih besar. Aku membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan sinar matahari dan angin masuk untuk mengusir udara yang pengap dan menekan. Aku merapikan kamar yang biasa dipakai Brahma dan ibunya, membuang semua yang tersisa. Sebelah kaus kaki sobek, botol obat sisa, koran bekas. Semuanya kumasukkan ke kantong sampah besar tanpa ragu. Terakhir, aku berdiri di depan foto pernikahan besar yang tergantung di atas kepala tempat tidur. Di foto itu, aku dan Brahma tersenyum sangat cerah, senyum di awal kebahagiaan. Dulu aku sangat menyukai senyum itu, tapi sekarang melihatnya lagi, terasa begitu palsu. Aku menurunkan foto itu dalam diam. Tidak kupecahkan atau kurobek, hanya kumasukkan ke dalam kardus bekas dan kusimpan jauh di dalam gudang. Masa lalu harus disimpan, bukan untuk dikenang, melainkan sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidup untuk diriku sendiri. Aku menelepon orang tuaku,
mengatakan semuanya baik-baik saja. Ayah terdiam cukup lama, lalu terdengar helaan napas di seberang telepon. Pulanglah sekarang, nak. Ayah dan ibu selalu menunggumu di sini. Suara ayahku penuh dengan rasa iba, tapi juga sangat lembut. Aku tahu keluarga adalah pelabuhan yang paling damai, tapi aku tidak langsung kembali. Aku butuh waktu untuk menghadapi diriku sendiri, untuk menyembuhkan lukaku. Aku mulai meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Melakukan hal-hal yang terlewatkan selama 6 tahun terakhir. Aku pergi ke spa, mendaftar kelas yoga. Membaca buku-buku yang dulu tidak sempat kubaca. Bertemu dan minum kopi dengan teman-teman lama yang hampir putus kontak karena pernikahan. Teman-temanku terkejut mendengar ceritaku, tapi kemudian mereka memberiku pelukan hangat dan semangat yang tulus. Akhirnya kamu bebas. Selamat, Dita. Rasanya menjadi diriku sendiri, tertawa dan bicara lepas tanpa memedulikan tatapan siapapun, sungguh luar biasa. Perlahan, aku menemukan kembali diriku yang sebenarnya, Anindita yang ceria, mandiri, dan mencintai kehidupan. Suatu sore, saat sedang membaca buku di sebuah kafe yang tenang, aku mendapat telepon dari Mbak Shanti. Dita, ada kabar tentang si Brahma itu. Mau dengar? Ada apa, Mbak? Tanyaku dengan suara yang benar-benar tenang. Sepertinya perusahaannya akhirnya tahu kalau ayahmu adalah pemegang saham terbesar. Ditambah lagi dengan skandalnya, direkturnya langsung menelepon ayahmu untuk minta maaf dan konfirmasi, hasilnya, dia dipecat. Alasannya pelanggaran etika kerja dan merusak citra perusahaan. End of? Oh, begitu. Aku tidak merasa senang atau puas sama sekali. Hanya rasa pahit yang samar. Dia telah menghancurkan masa depannya sendiri. Katanya sekarang dia keliling cari kerja, tapi karena gosipnya sudah menyebar, tidak ada yang mau menerimanya. Dia dan ibunya sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Ibu mertuamu kabarnya sakit karena syok dan hanya bisa berbaring terus. Hidup mereka pasti tidak mudah. Mendengar itu, aku tidak tahu harus merasakan apa. Dendam telah hilang, yang tersisa hanya rasa iba dari kejauhan. Siapa menabur, dia yang menuai. Itulah hukum kehidupan yang tidak bisa dihindari siapapun. Aku memutuskan untuk menjual rumah ini. Terlalu besar untukku sendiri, dan yang terpenting, terlalu banyak kenangan sedih. Aku ingin memulai awal yang benar-benar baru di tempat yang tidak akan mengingatkanku pada luka lama. Dengan uang hasil penjualan rumah dan tabunganku, aku membeli sebuah penthouse indah di pusat kota dengan pemandangan seluruh Jakarta. Aku mendesain ulang seluruh interiornya, menjadikannya ruang yang modern dan elegan yang mencerminkan kepribadianku. Suatu malam, setelah pindah ke rumah baru, aku berdiri di balkon yang berangin sepoi-sepoi, memegang segelas anggur merah, dan menikmati pemandangan malam kota yang berkilauan. Kedamaian dan kebebasan memenuhi dadaku. Telepon dari ayahku masuk. Nah, akhir pekan ini ada waktu? Pulanglah, makan bersama ayah dan ibu. Teman ayah, Pak Irawan, dan putranya juga akan datang. Namanya Rian Santoso, seorang arsitek muda yang sangat berbakat, baru pulang studi dari Prancis. Ayah pikir kalau kalian bertemu, mungkin bisa bekerja sama dalam pekerjaan. Aku tersenyum. Aku tahu maksud ayahku. Dia selalu mengkhawatirkan kebahagiaanku. Dulu, aku mungkin akan menolak, tapi sekarang berbeda. Baik, ya. Akhir pekan aku pulang. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu baru yang penuh dengan kesempatan dan orang-orang baru sedang terbuka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu aku siap untuk menerima segalanya. 6 bulan berlalu sekejap mata. Musim dingin yang dingin di Jakarta telah berlalu, dan sinar matahari musim semi yang hangat mulai bersinar. Hidupku, seperti musim, telah berubah total. Aku telah melepaskan cangkang masa lalu yang gelap dan berat, dan mengenakan pakaian baru yang cerah dan penuh kehidupan. Penthouse di puncak gedung pencakar langit di pusat kota telah menjadi tempat berlindungku yang sesungguhnya, pelabuhan damai yang kuimpikan. Setiap pagi, hal pertama yang kulakukan adalah membuka tirai dan membiarkan sinar matahari pagi memenuhi ruangan. Menatap kota yang perlahan bangun dari ketinggian, perasaan menjadi tuan atas hidupku sendiri, menghirup udara bebas di ruang yang kuciptakan sendiri, sungguh manis.
Aku tidak lagi kesepian di rumahku sendiri. Justru, aku menikmati saat-saat sendirian, mendengarkan suara terdalam dari batinku. Keheningan bukan lagi kekosongan yang menakutkan, melainkan musik latar yang lembut untuk kehidupan baru yang menarik. Setelah dengan tegas mengakhiri pernikahan beracun itu, aku memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu. Aku butuh awal yang benar-benar baru. Tempat di mana aku bisa mengepakkan sayap dengan bebas, tanpa terikat oleh kerangka atau jalan yang telah ditentukan. Aku mencurahkan semua gairah, pengalaman, dan koneksi yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun untuk mendirikan studio desain arsitekturku sendiri. Namanya, Anindita Desain Arsitektur. Berkat bakat yang sudah diakui dan sedikit keberuntungan, studioku dengan cepat mendapat perhatian di industri. Kontrak-kontrak besar dan proyek-proyek menantang datang silih berganti. Bukan karena perkenalan atau nama baik siapapun, melainkan murni karena kemampuan dan reputasi yang telah kubangun. Aku menjadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Begadang di depan gambar desain kembali menjadi rutinitas, tetapi itu adalah kesibukan yang penuh gairah dan kegembiraan. Setiap kali sebuah proyek selesai, setiap kata pujian dari klien menjadi bata kokoh yang membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri yang nyaris hilang. Aku menemukan kembali cintaku pada pekerjaan, cinta murni yang tidak ternoda oleh perhitungan atau pengorbanan sia-sia. Pertemuan dengan Rian Santoso, putra sahabat ayahku, membawa angin segar yang tak terduga dalam hidupku. Awalnya, aku hanya datang ke acara makan malam itu untuk menyenangkan orang tuaku, tanpa harapan apapun. Setelah pernikahan yang gagal, aku tidak berpikir hatiku bisa berdebar lagi, tapi Rian mengubah pikiranku. Dia berbeda dari Brahma. Tidak ada penampilan necis atau mulut manis. Darinya terpancar ketenangan seorang pria yang berpengalaman dan dalam. Dia baru saja kembali setelah bertahun-tahun belajar dan bekerja di Prancis, memiliki cara berpikir yang bebas dan jiwa seni. Pada pertemuan itu, kami tidak terlibat dalam obrolan basa-basi, melainkan berbicara sangat lama tentang arsitektur, seni, dan bangunan-bangunan terkenal di dunia. Kami menemukan kecocokan yang luar biasa dalam filosofi desain dan nilai-nilai kehidupan. Kami berdua menyukai hal-hal yang minimalis dan elegan, dan lebih menghargai nilai sejati daripada kemewahan luar. Percakapan itu secara alami mendekatkan kami. Kami mulai berkencan. Bukan kencan romantis di bawah cahaya lilin, melainkan menjelajahi gang-gang di Jakarta untuk mencari bangunan tua, atau duduk berdampingan di kafe buku membahas ide-ide desain baru. Rian menjadi temanku sekaligus rekan sejiwa. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah sekalipun penasaran tentang alasan perceraianku. Dia hanya diam di sampingku saat aku butuh bercerita, memberikan nasihat tulus, dan selalu menghormati semua keputusanku. Kelembutan dan kehangatannya perlahan mencairkan es di hatiku. Dia menunjukkan padaku bahwa di dunia ini masih ada pria baik, pria yang mencintai wanita karena jiwa, kecerdasan, dan dirinya sendiri. Sesekali, melalui teman-teman kami, aku tak sengaja mendengar kabar tentang Brahma. Setelah berpisah dariku, hidupnya terjerumus dalam pusaran kegagalan dan jalan buntu. Dipecat dan dengan reputasi buruk di industri, tidak ada yang mau menerimanya bekerja. Dia mencoba membuka usaha kecil, tapi karena sifatnya yang tidak tekun dan boros, semuanya cepat gagal. Tanpa pemasukan dan tanpa dukungan yang biasa dia dapatkan dariku, dia lari dari kenyataan dengan tenggelam dalam alkohol dan judi. Uang yang tersisa pun cepat habis. Ibu Hartini jatuh sakit parah karena guncangan yang terlalu besar. Brahma, yang kehabisan uang, mencoba menjual barang-barang berharga terakhirnya untuk mengobati ibunya, tapi pada akhirnya sia-sia. Ibunya meninggal dunia di sebuah kontrakan sempit, dalam kesepian dan kemiskinan, membawa serta penyesalan dan kepahitan. Kematian ibunya menjadi tetesan air terakhir yang mendorong Brahma ke jurang kehancuran total. Dia benar-benar menjadi gelandangan. Tanpa keluarga, pekerjaan, teman, atau masa depan. Dia berkeliaran tanpa tujuan, menjadi bayangan samar dari dirinya sendiri. Setiap kali mendengar kabar seperti itu, tidak ada rasa puas di hatiku. Masa lalu sudah terlalu jauh, dan jikapun ada dendam, itu telah hilang seiring waktu. Aku hanya merasakan iba dari kejauhan pada seorang manusia yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan dan egoisme.
Kisahnya menjadi pelajaran mahal bagiku tentang pilihan dan konsekuensinya. Hampir setahun setelah perceraian, pada suatu pagi hari Minggu yang cerah, aku sedang berjalan-jalan di Taman Suropati bersama Rian. Angin musim gugur yang sejuk berhembus, dan pemandangannya begitu damai. Kami berjalan bergandengan tangan tanpa kata, menatap air mancur yang tenang, hatiku pun terasa luar biasa damai. Dita, Rian tiba-tiba berhenti dan menghadapku. Dia memegang kedua tanganku dan menatap mataku dalam-dalam. Tatapannya tulus dan hangat, dengan sedikit ketegangan. Aku tahu kamu pernah mengalami banyak hal sulit di masa lalu. Aku tidak ingin membuka kembali luka itu. Aku hanya ingin bilang, waktu yang kujalani bersamamu selama ini adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. And wow, dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Dita, aku mencintaimu. Aku mencintai kekuatanmu, kecerdasanmu, dan bahkan luka-luka yang telah membentukmu menjadi dirimu yang sekarang. Jika kamu mengizinkan, aku ingin berjalan bersamamu di masa depan. Aku ingin kita bersama-sama membangun kebahagiaan yang baru, yang benar-benar kokoh, yang dibangun di atas rasa saling menghormati, pengertian, dan berbagi. Maukah kamu menikah denganku? Pengakuannya tidak mewah atau megah. Tidak ada lilin dan bunga seperti pada malam yang menentukan itu. Sederhana, tulus, dan menyentuh lubuk hatiku yang terdalam. Aku menatapnya, pria yang datang diam-diam ke dalam hidupku, menungguku dengan sabar, dan menghangatkan kembali hatiku dengan kebaikannya. Air mata kembali mengalir dari mataku, tapi kali ini, air mata kebahagiaan dan haru. Tanpa kata, sebagai jawaban, aku mengangguk pelan. Rian tersenyum secerah matahari pagi, mengusir semua kegelapan yang tersisa di jiwaku. Dia dengan lembut menyeka air mata di pipiku, lalu membungkuk dan mendaratkan ciuman lembut di bibirku. Ciuman yang tidak mengandung nafsu atau keinginan untuk memiliki, melainkan hanya rasa menghargai dan cinta. Kami mulai berjalan bersama lagi, tapi kini, jalan di depan tidak lagi sepi. Kisahku mungkin berakhir di sini. Mungkin ini bukan dongeng sempurna tentang pangeran dan putri. Ini hanyalah kisah seorang wanita biasa yang telah melewati badai dan merasakan pahitnya pengkhianatan. Tapi aku tidak membiarkan masa lalu menelanku. Aku bangkit dan berjuang, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk merebut kembali hakku untuk hidup, hakku untuk bahagia. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan diberikan oleh seseorang, melainkan diciptakan dengan keberanian oleh diriku sendiri. Dan cinta sejati datang saat kita lebih dulu mencintai dan menghormati diri sendiri. Melihat ke depan, fajar baru yang penuh harapan sedang menyingsing. Dan aku tahu, mulai sekarang, hidupku akan dipenuhi dengan hari-hari yang tenang dan bahagia di sisi pria yang benar-benar berharga.